Oh, they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got 'em up in my room 'cause you're gonna sing the words wrong. Setiap soal cerita menyimpan sebuah tantangan. Tantangan untuk memahami, menalar, dan memilih langkah yang tepat. Saya Erninda Ruanti. Disinilah perjalanan pemecahan masalah dimulai. Komposisi fungsi bukan hanya sebagai rumus, tetapi juga sebagai jembatan antara informasi dan makna. Saya, Melisa Puspitasari, mengajak Anda untuk melihat bagaimana siswa mengerjakan soal matematika menggunakan metode Mary Elgig. Dengan kerangka berpikir Mary Elgig, kami menelusuri cara berpikir dari memahami masalah dan mengevaluasi solusi. Saya, Edlin Gracia, dan inilah inti dari analisis kami. Di balik setiap jawaban, ada proses yang panjang, yaitu membaca, mendeskripsikan rumus, menguji, dan memperbaiki. Saya, Nadia Mariska, dan penelitian ini menampilkan proses itu secara nyata. Pemecahan masalah adalah jantung dari pembelajaran matematika. Saya Arben Alfansyah mengajak Anda untuk menyelami bagaimana pemecahan itu terbentuk, berkembang, dan dianalisis. Inilah penelitian kami. Pemecahan masalah matematika. Analisis kemampuan pemecahan masalah siswa. Soal cerita materi komposisi fungsi. Berdasarkan langkah Mary Elgig. Selamat menyaksikan! Kita masuk ke analisis pemecahan masalah. Masalah matematika merupakan situasi yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin. Artinya, siswa perlu mengolah informasi, memilih strategi, dan tidak hanya menghafal langkah. Terdapat dua jenis masalah matematika, yaitu rutin mengikuti contoh bersifat algoritmi dan non-rutin menuntut strategi, pemahaman konsep, dan kreativitas. Pada analisis ini menggunakan masalah non-rutin, yaitu materi komposisi fungsi pada kelas 11. Langkah GIG terdiri dari 3 tahapan, yaitu representasi masalah, mencari penyelesaian, dan mengimplementasikan penyelesaian. Tahap yang pertama adalah merepresentasikan masalah, yaitu mengingat pengetahuan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, menemukan informasi yang tersedia dan menggali tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan apa sih yang dimaksud? Serta mulai mencari solusi dengan menggunakan pengetahuan dasar yang relevan. Tahap yang kedua adalah mencari penyelesaian, yaitu proses menyusun strategi pemecahan masalah melalui informasi yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya, yaitu representasi masalah.
Tahap yang ketiga adalah mengimplementasikan penyelesaian, yaitu menerapkan penyelesaian yang telah disusun untuk mencapai tujuan dari pemecahan masalah. Selanjutnya, memeriksa penyelesaian. Jika penyelesaian terdapat kesalahan, maka kembali ke tahap yang pertama, atau bisa menyesuaikan tingkat dari kesalahannya. Tahapan dikatakan stop atau berhenti ketika penyelesaian sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu sudah terjawab. Dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah menurut Jig dimulai dengan pembentukan representasi masalah, kemudian memecahkan masalah, dan mencari solusi untuk tantangan yang dihadapi, serta melaksanakannya. Jika solusi yang ditemukan berhasil dan sesuai, maka tugas dianggap selesai. Namun, jika tidak berhasil, pemecahannya harus kembali ke langkah sebelumnya untuk mencoba mendefinisikan masalah lagi atau menggunakan metode yang berbeda, tergantung pada jenis kesalahan yang terjadi. Subjek yang dipilih adalah siswa kelas 11 di MAS Muslimat NU Palangkaraya yang telah dikategorikan berdasarkan nilai UAS matematikanya, di mana terdapat 3 subjek yang dipilih berdasarkan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, berikut adalah soal yang kami gunakan dalam analisis pemecahan masalah siswa. Seorang siswa sedang belajar menghadapi ujian. Tingkat kemampuan pemahaman siswa terhadap materi dinyatakan dengan T sebagai poin, yang bergantung pada lama waktu belajar T kecil sebagai jam, dengan rumus TT sama dengan 3T ditambah 2. Nilai ujian siswa tersebut N dalam skala 100 bergantung pada tingkat kemampuan pemahaman siswa yang dinyatakan dengan rumus NT sama dengan KT dikurang 10, di mana K menyatakan tinggi rendahnya pemahaman siswa dalam proses belajar. Jika nilai ujian optimal yang ingin dicapai adalah 90, bagaimana hubungan antara N dan T dalam bentuk komposisi fungsi? Bila K sama dengan 5 dan K sama dengan 7, berapa lama waktu belajar yang diperlukan? Jelaskan dengan alasanmu bila kemampuan pemahaman siswa semakin tinggi, bagaimana dengan waktu belajar yang diperlukan? Apakah lebih cepat atau lebih lama? Nah, dari soal ini diharapkan siswa mampu membentuk representasi masalah, mencari penyelesaian, serta mengimplementasikan penyelesaian. Siswa juga diharapkan mampu mengetahui kapan dia stop, kapan dia harus memeriksa kembali dan mengulang kembali. Seperti itu. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang hasil analisis pemecahan masalah untuk subjek kemampuan tinggi. Nah, pada tahap presentasi masalah, subjek mampu memahami isi soal dengan baik serta mengidentifikasi informasi penting dan hubungan antar variabel secara lengkap. Lalu, subjek dapat menuliskan informasi yang diketahui secara jelas, mencakup simbol, rumus, serta konteks permasalahan. Subjek juga dapat menuliskan tujuan permasalahan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan dalam soal tanpa ada bagian yang terlewat. Lalu pada bagian pengetahuan yang digunakan, subjek mengetahui bahwa konsep yang diterapkan adalah komposisi fungsi dan menghubungkannya dengan permasalahan yang tepat. Lalu, pada tahap mencari penyelesaian, subjek menentukan strategi pemecahan masalah secara logis dan sesuai dengan langkah penyelesaian komposisi fungsi. Lalu lanjut, subjek dapat menuliskan langkah penyelesaian masalah secara runtut, jelas, dan mudah dipahami. Dan saat mengimplementasikan penyelesaian, subjek mampu
melakukan perhitungan dengan tepat dan sesuai prosedur tanpa adanya kesalahan. Lalu, subjek dapat menuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan benar, sesuai konsep komposisi fungsi, serta menghasilkan jawaban akhir yang tepat. Pada tahap terakhir, subjek mampu menarik kesimpulan dengan tepat, menjawab seluruh pertanyaan dalam soal, serta mengaitkannya dengan konteks masalah. Hasil analisis pada subjek kemampuan sedang, siswa pada bagian representasi masalah dapat menuliskan informasi yang diketahui, dapat menuliskan tujuan permasalahan, dan dapat mengetahui pengetahuan apa yang digunakan. Tetapi pada bagian mencari penyelesaian, siswa tidak dapat menuliskan langkah penyelesaian yang digunakan. Siswa langsung memasukkan persamaan yang ada di soal ke proses komposisi fungsi tersebut. Selain itu, pada implementasi penyelesaian, siswa dapat menuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan benar, tetapi siswa mengalami kesulitan pada operasi inverse atau yang biasa kita kenal dengan operasi pemindahan ruas, di mana siswa memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil dari pemindah ruasan tersebut. Selain itu juga siswa kemampuan sedang ini dia mengalami kesulitan pada bagian operasi perkalian pelangi, di mana yang biasanya kita sering lihat itu perkalian yang masuk ke dalam, itu siswa mengalami kesulitan. Selain itu juga siswa mengalami kesulitan pada bagian operasi pembagian. Jadi dia memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pembagian itu. Siswa kemampuan sedang ini dia mudah menyerah pada bagian pembagian, sehingga dia mendapatkan hasil jawaban yang salah. Selain itu, siswa kemampuan sedang ini masih belum bisa menarik kesimpulan dengan tepat. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis pemecahan masalah untuk subjek kemampuan tingkat rendah. Nah, pada tahap representasi masalah, subjek belum mampu memahami soal secara menyeluruh dan hanya menuliskan sebagian informasi sehingga konteks soal belum tergambar dengan jelas. Nah, untuk subjek hanya menuliskan informasi yang diketahui dan beberapa simbol serta rumus tidak dijelaskan dengan benar. Pada bagian menuliskan tujuan permasalahan, subjek belum mampu menyatakan tujuan penyelesaian soal dengan jelas sehingga arah pemecahan masalah masih kurang tepat. Walaupun mengetahui bahwa materi yang digunakan adalah komposisi fungsi, subjek belum dapat menjelaskan kaitannya dengan soal secara tepat. Nah, pada tahap mencari penyelesaian, subjek belum dapat menentukan strategi penyelesaian dan tidak menuliskan metode pemecahan masalah yang sesuai. Subjek juga tidak menuliskan langkah penyelesaian, melainkan langsung melakukan perhitungan tanpa perencanaan yang jelas. Nah, saat mengimplementasikan penyelesaian, subjek mencoba menyelesaikan perhitungan namun masih melakukan kesalahan, terutama pada pembagian bilangan desimal. Karena terdapat kekeliruan dalam langkah perhitungan yang dilakukan, subjek belum dapat menuliskan langkah penyelesaian dengan benar. Pada akhirnya, subjek belum mampu menarik kesimpulan yang tepat. Karena hasil perhitungannya kurang benar, beberapa pertanyaan dalam soal belum terjawab dengan jelas. Selain itu, hasil analisis menunjukkan perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Subjek kemampuan tinggi dapat mengikuti seluruh langkah GIG dengan baik dan metakognisi kuat. Namun, subjek kemampuan sedang belum dapat menyelesaikan masalah dengan baik, yaitu masih kurang dalam pemahaman dan perhitungan serta penerapan operasi inverse, sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Meskipun sudah memiliki gambaran cara menyelesaikan soal, tetapi masih terjadi kesalahan dalam prosesnya. Selain itu, subjek kemampuan rendah juga belum dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, yaitu masih terdapat kekeliruan dalam perhitungan desimal, sehingga langkah-langkah yang dilakukan tidak menghasilkan jawaban yang sesuai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian yang relevan, di mana ini memperkuat hasil dari analisis yang telah kami lakukan sebelumnya.
Yang pertama, itu ada penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih beserta rekan-rekannya pada tahun 2025, yaitu mereka menunjukkan bahwa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh siswa itu muncul pada operasi pecahan, pembagian, dan inverse fungsi, terutama ketika siswa itu harus menerjemahkan informasi ke dalam model matematika. Nah, penelitian yang kedua itu dilakukan oleh Hesti dan Erita pada tahun 2023, yang dimana mereka menemukan bahwa banyak siswa yang belum mampu menyusun langkah pemecahan masalah secara sistematis, sehingga hasil akhir penyelesaian siswa itu sering tidak akurat, meskipun mereka memahami konsep awal dari materi yang mereka pelajari, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada penelitian yang dilakukan oleh Mahfud dan Pujiastuti pada tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa penguatan konsep dasar dan latihan bertahap sangat diperlukan agar siswa mampu membangun model fungsi secara tepat. Nah, jadi teman-teman, melalui temuan-temuan tersebut dapat dipahami bahwa kualitas pemecahan masalah matematika sangat dipengaruhi oleh pemahaman konsep dasar dan ketelitian dalam penyusunan prosedur penyelesaiannya. Oke teman-teman, selanjutnya berdasarkan hasil analisis dan pemaparan yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah pada siswa berdasarkan kategori kemampuannya, ada 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, untuk siswa dengan kategori tinggi sendiri, dia mampu menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah GIG secara lengkap dan akurat. Sementara itu, siswa dengan kategori sedang masih mengalami kesulitan dalam menentukan strategi penyelesaian masalahnya dan kesulitan dalam melakukan perhitungan sehingga hasilnya kurang tepat. Nah, sedangkan siswa dengan kategori rendah, dia masih kesulitan dalam memahami maksud dari soal dan sering melakukan kesalahan pada perhitungan, terutama pada bilangan desimal, sehingga pemeriksaan ulang sangat mempengaruhi ketepatan hasil dari jawaban mereka. Nah, dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah matematika dipengaruhi oleh apa yuk? Oleh pemahaman konsep, ketelitian, dan kemampuan menyusun langkah penyelesaian secara sistematis. Terima kasih. 감사합니다. Syukran. Thank you. Merci. Brazil. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ne? Mantap jiwa.